Karena dikenal sebagai pedagang ulung dan ada bakat penjelajah, hampir di seluruh dunia orang-orang Cina tersebar di berbagai kota. Di tanah Jawa sendiri, hampir di setiap kota orang-orang Cina bisa ditemui. Semarang tidak terkecuali. Bahkan pada abad 17, orang-orang bermata sipit berkulit kuning itu pernah mendominasi kota Semarang. Penasaran? Langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Sejak kapan orang-orang Cina masuk ke tanah Semarang? Hingga kini belum ada keterangan jelas. Berbagai literatur dan ensiklopedi yang saya bolak-balik pun belum ada yang menjelaskan perihal membanjirnya orang-orang Cina ke tanah Semarang. Hanya diperkirakan mereka datang secara bertahap atau berkeluarga dan secara berkelompok, terutama sejak wafatnya Sampo Taijin atau yang dikenal dengan Laksamana Cheng-ho di tahun 1431. Lalu, kapan kedatangan Laksamana Cheng-ho? Pertanyaan ini pun tidak gampang dijawab. Menurut Profesor Kong Xuanzi dalam buku Muslim Tionghoa Cheng-ho, Laksamana Cheng-ho diduga kuat mendarat pertama kali di Semarang, Semongan, pada bulan 6, tanggal 30 Imlek, tahun 1413. Ia lahir di Kunyang, Yunan, tahun 1371 dari keluarga Ma, suku Hui. Cheng-ho 7 kali keliling dunia. Pada saat muhibah pertamanya tahun 1405, ia membawa 62 kapal dengan 28.000 pelaut. Awal tahun 1400-an, Cheng-ho berhasil menguasai pantai-pantai Nanyang atau Asia Tenggara pada masa pemerintahan Kaisar Yunglo tahun 1403 sampai 1424. Hampir seluruh Asia Tenggara menjadi jajahan Tiongkok dinasti Ming. Ungkapan senada juga disebut dalam buku Singsa Senglam yang diterjemahkan Residen Portman tahun 1928. Disebutkan kejayaan maritim di bawah Laksamana Cheng-ho pada sekitar tahun 1411 sampai 1416, Muslim Hanafi Chinese Community dibentuk di Semenanjung, Malaya, Filipina, dan Pulau Jawa. Sementara di Jawa, didirikan masjid-masjid seperti di Ancol, Jakarta, Sembung, Cirebon, Lasem, Tuban, Gresik, Mojokerto, dan lain-lain. Dan setelah Laksamana Cheng-ho wafat, Tiongkok banyak mengalami kemunduran di sekitar tahun 1450 sampai 1475. Dan setelah wafatnya Cheng-ho inilah, tanah Jawa, khususnya Semarang, banyak kebanjiran orang-orang dari daratan Tiongkok. Perpindahan orang-orang Tiongkok ke tanah Jawa itu ada beberapa sebab. Yang pertama, karena Sampo Taijin atau Cheng-ho adalah seorang tokoh yang sangat dikagumi serta dihormati, terutama karena Laksamana Cheng-ho berhasil menguasai perairan dan pantai-pantai Nanyang atau Asia Tenggara di awal tahun 1400 Masehi.
sekitar tahun itu, hampir seluruh kawasan Asia Tenggara jadi jajahan Tiongkok. Kedua, setelah wafatnya Laksamana Cheng Ho, pemberontakan terjadi di mana-mana. Satu di antaranya pemberontakan penduduk asli Sin Fun An tahun 1451. Karena perang besar inilah banyak penduduk mencari selamat dan lari ke tanah Jawa. Hebatnya lagi, hanya dalam tempo kurang dari setengah abad, perkembangan orang Cina di kota Semarang sangat pesat. Meski data pasti berapa jumlah penduduk di Semarang saat itu tidak ada keterangan jelas. Namun menurut sumber Tionghoa disebutkan, orang-orang Cina yang datang ke Semarang itu semula hanya mengelompok di seputar lokasi Gedung Batu sekarang. Mereka merasa dengan bertempat tinggal di daerah yang pernah disinggahi Sampo itu akan mendapatkan berkah sesuai dengan kepercayaan ilmu Hong Shui. Tetapi karena semakin lama semakin padat, mereka pun kemudian menyebar masuk ke daerah kota Semarang sekarang. Sampai tahun 1500-an, orang-orang Cina hanya terbatas di daerah pecinan, yaitu di sepanjang tepi pantai Kali Semarang atau daerah Sebandaran, Poncol, dan Kaligawe. Mereka hidup dalam beberapa kelompok perkampungan. Sementara itu, kabar menggembirakan tentang tanah baru Semarang itu bertiup demikian santer di negeri asal leluhur mereka. Sehingga semakin hari, kedatangan orang-orang Cina semakin banyak. Pada perkembangan berikutnya, tidak hanya Semarang, bahkan di pesisir utara Jawa, mulai dari Lasem, Rembang, Demak, Pati, sampai Pekalongan, bahkan Tegal, banyak yang datang ke sana. Sementara itu, cerita tentang tokoh Sampo Taijin atau Cheng Ho tak pernah surut. Semakin lama, justru semakin membiak, berdengung dari mulut ke mulut. Profesor Wolfram dan Eberhard dalam buku A History of China, terbitan Kegan Paul Limited tahun 1950, menyebutkan karena cerita yang terus berkesinambungan tentang Sampo Taijin atau Cheng Ho itu banyak muncul legenda-legenda di kalangan rakyat. Seperti misalnya tentang cerita Bukit Tandus di daerah Lasem yang oleh penduduk setempat disebut Gunung Bugel, berasal dari perahu yang terbalik. Dan ternyata tidak hanya bangsa bermata sipit berkulit kuning saja yang berdatangan ke Semarang. Jauh sebelum itu, yaitu di sekitar tahun 1450-an, para pedagang bangsa Melayu sudah terlebih dahulu membangun perkampungan di Kampung Melayu. Karena itu nama kampung mereka disebut Kampung Melayu. Selain orang-orang Melayu, pada waktu itu orang-orang Persia, Gujarat, Arab, dan Hindia juga telah bermukim di sebuah perkampungan yang disebut Pekojan. Disebut Pekojan karena yang bertempat tinggal di kawasan itu adalah orang-orang Koja atau keturunan Asia Barat. Persaingan dagang antara orang-orang Koja dengan Cina kala itu belum terlihat jelas. Bahkan orang-orang Cina yang banyak bergantung hidup dari hasil tangkapan ikan selain sedikit bertani. Persaingan perdagangan mulai terjadi setelah kedatangan bangsa berambut jagung atau Portugis
di sekitar tahun 1521 semenjak keruntuhan Malaka di tangan Portugis. Perkembangan makin menarik dengan datangnya orang-orang Belanda di tanah Semarang. Bangsa pendatang yang baru itu atau Belanda semula banyak bertempat tinggal di daerah Sleko sebelah barat Poncol yang semula masih berupa daerah rawa-rawa. Kekuasaan Belanda yang terus berkembang membuat khawatir orang-orang Portugis yang berlanjut dengan pecah perang Belanda-Portugis yang dimenangkan Belanda. Proses selanjutnya, kota Semarang jatuh ke tangan Belanda, terutama setelah tahun 1678, di mana Amangkurat II menyerahkan Semarang sebagai hadiah kepada Belanda yang ikut membantu menumpas pemberontakan Trunajaya di daerah Kaligawe. Sejak itu, kekuasaan Belanda di tanah Semarang makin meluas. Bahkan sekitar tahun 1708, Belanda memindahkan 2 kantor dagangnya dari Jepara ke Semarang yang dianggap lebih prospektif. Sejak itu, Semarang mengalami kemajuan sangat pesat. Orang Belanda banyak mendirikan bangunan dan perumahan di sepanjang Jalan Bojong, Pemuda sekarang, termasuk tangsi militer yang sedikit demi sedikit meluas ke daerah selatan, yaitu Candi. Sementara itu, kedatangan orang-orang Cina ke kota Semarang terus mengalir. Laksana sebuah sungai, air yang mengalir itu tak pernah mandek. Maka kehidupan orang-orang Cina itu pun mulai berubah. Jika semula mereka lebih banyak bergantung hidup dari hasil tangkapan ikan dan sedikit bertani, lambat tapi pasti mulai beralih ke dunia perdagangan. Persaingan dagang antara orang-orang Belanda, Koja, dan Cina pun semakin tak terbendung. Cina unggul. Kedudukan mereka makin pasti. Sementara orang-orang Koja, termasuk Arab, mulai terjepit. Daerah perkampungan yang pertama kali mereka bangun dan tempati, yaitu daerah Pekojan, akhirnya terdesak oleh golongan Cina. Malahan sampai sekarang ini, daerah Pekojan dikuasai kelompok etnis Cina. Keunggulan orang-orang Cina tak hanya membuat sesak nafas kelompok orang-orang Koja. Belanda pun dalam persaingan dagang mulai terkena imbasnya. Daerah Jalan Pemuda, Bojong, yang semula dikuasai Belanda, lambat laun juga terdesak yang akhirnya benar-benar jatuh ke tangan kelompok Cina. Bahkan mulai sekitar tahun 1910-an, boleh dibilang daerah kota Semarang menjadi milik orang-orang Cina, termasuk Jalan Mataram atau sekarang Jalan MT Haryono yang merupakan permulaan perkembangan agama Islam masuk Semarang. Keberhasilan orang-orang Cina di tanah Semarang semakin santer terdengar di negeri asal leluhur mereka. Maka kedatangan mereka pun semakin banyak. Dan ternyata mereka tidak hanya bertempat tinggal di kota Semarang, melainkan juga tersebar terutama di pantai utara Jawa, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Surabaya. Karena itu sebabnya tidak sulit menemui orang-orang atau kelompok Cina di sepanjang pantai utara Jawa.